大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 221-225 Ye Baifei memenuhi namanya sebagai pembunuh profesional. Tanpa menunjukkan kepanikan apapun, tangan kanannya hanya berkedip sekali, dan pedangnya sudah muncul di tangannya. Pada saat yang sama, langit malam tampak meledak menjadi cahaya yang menyerupai kembang api. Dia menembak ke depan tanpa ragu-ragu, dan suara dering pedang yang berbenturan semakin cepat dan semakin cepat, akhirnya bergabung menjadi satu, tidak dapat dibedakan. Ye Baifei awalnya memiliki ide untuk memanfaatkan fakta bahwa kekuatan wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, dan menghabiskan kekuatan Ling Chen sebelum dia masuk untuk membunuh. Namun, serangan Ling Chen datang dalam gelombang, mirip dengan lautan luas dan perkasa, terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Ye Baifei hanya merasa bahwa setiap bagian tubuhnya dalam bahaya diserang oleh pedangnya, dan hanya bisa memfokuskan seluruh usahanya untuk bertahan. 7 lainnya mengeluarkan ekspresi kaget, semua orang di sana akrab dengan keterampilan Ye Baifei, dan mereka tidak menyangka bahwa gadis berjubah putih acak yang muncul entah dari mana ini akan dapat memaksanya ke keadaan ini. Ini adalah sesuatu yang melampaui semua alasan. Selain itu, Ye Baifei dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa seni bela diri orang lain bahkan lebih menakutkan. 7 dari mereka tidak bisa tidak melihat Ling Tian yang belum bergerak, diam-diam takut di dalam hati mereka. Bisnis pembunuhan adalah bisnis di mana orang merencanakan skenario terburuk, jadi bahkan jika Ye Baifei menunjukkan rasa takut terhadap orang ini, bagaimana mereka berani tidak menghormatinya. 7 dari mereka segera bergerak, mengelilingi Ling Tian. 7 pedang melintas, ujungnya semuanya mengarah ke dalam di mana Ling Tian berada. Melihat teknik gerakan 7 ini, Ling Tian mau tidak mau berseru pada dirinya sendiri. 7 dari mereka mengatur diri mereka sendiri tanpa komunikasi sebelumnya menunjukkan saling pengertian mereka. Kemungkinan besar, mereka memiliki semacam formasi tersembunyi sebagai kartu truf. Jika itu masalahnya, maka tujuannya malam ini mungkin tidak akan tercapai dengan mudah. Dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah pedang pendek muncul di tangannya, dengan cahaya yang dibiaskan di mana-mana. Hanya dengan mengepakkan jubahnya, dia sudah menuju ke arah lawan tepat di depannya seperti sambaran petir. Seolah-olah gelombang tiba-tiba muncul di area ini, 7 pedang menusuk ke dalam pada saat yang sama, semuanya mengarah ke tempat yang berbeda. Tapi mereka semua memiliki tangan yang stabil, tatapan mereka sedingin es. Adapun pembunuh yang menghadapi Ling Tian, dia tampaknya mengabaikan serangan Ling Tian ke arahnya, mengesampingkan semua kehati-hatian untuk mendaratkan pukulan ke Ling Tian. Mereka semua menggunakan metode menjatuhkan seseorang dengan diri mereka sendiri. Jika Ling Tian tidak mengubah arahnya, sementara dia mungkin bisa menghindari serangan pembunuh si pembunuh, dia tidak akan lolos tanpa cedera di bawah 6 pedang lainnya. Pada saat yang begitu penting, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terluka? Alasan mengapa Ling Tian kabur adalah untuk menyelidiki apakah mereka bertujuh memiliki semacam formasi yang bisa mereka gunakan, dan dengan tindakan mereka semua kecurigaannya terkonfirmasi. Mengambang di udara, dia tiba-tiba mencabut pedangnya dan mundur. Dia benar-benar bisa masuk dan keluar tanpa terpengaruh oleh jaring pedang yang terbentuk dari 7 pedang sebelum muncul kembali di tempat dia pernah berdiri. Berdiri tegak di bawah sinar rembulan, jubah putihnya berkibar. Kecepatan dewa seperti itu jauh melebihi kemampuan semua orang di sini. Saat dia memiringkan kepalanya, dia melihat 7 dari mereka benar-benar mundur kembali ke posisi mereka tanpa sedikit pun kekacauan, dan dengan getir mengutuk dirinya sendiri. Mereka memang memiliki formasi. Orang harus tahu bahwa dengan kecepatan maju dan mundur Ling Tian yang saleh, jika itu adalah duel, maka lawan itu sudah lama menyerahkan nyawanya. Namun, 7 orang ini tampaknya telah mempraktikkan semacam teknik kombinasi, membuat Ling Tian tidak tahu apa-apa tentang cara menghadapinya. Saat Ling Tian memikirkan masalah pelik ini, mereka bertujuh telah lama kehilangan ketenangan. Jika ini bukan pertempuran maka mereka akan mengeluarkan napas kaget. Untuk mencapai ranah seperti itu dalam teknik gerakannya, bahkan bos mereka Ye Baifei tidak akan menjadi lawannya. Sedikit yang mereka tahu bahwa Ye Baifei telah lama menderita kekalahan di bawah tangan Ling Tian, tetapi karena penghinaan itu hampir dibuat telanjang,
kesombongan Ye Baifei pasti tidak akan memungkinkan dia untuk mengungkapkan fakta ini kepada orang lain. Dalam sekejap mata, Ling Tian sekali lagi bergegas menuju mereka bertujuh dengan kecepatan tinggi, bertukar pukulan dengan mereka bertujuh satu demi satu. Namun, dia benar-benar ditolak tanpa hasil apapun. Ketujuh dari mereka kembali ke tempat yang tepat setelah menerima serangan Ling Tian, tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Tapi inilah yang memberi Ling Tian ide untuk keluar dari formasi ini. Itu adalah penempatan mereka. Posisi mereka ternyata dikembangkan setelah lama berlatih bersama, untuk membentuk metode yang paling menguntungkan bagi mereka. Posisi mereka persis sama, dengan titik berbeda untuk dibidik dalam serangan mereka, semuanya untuk memaksimalkan kesuksesan mereka. Terhadap beberapa ahli yang lebih lemah, kemungkinan besar mereka hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengakhiri pertempuran. Posisi mereka bisa dikatakan inti dari seluruh formasi mereka. Misteri yang paling mendalam biasanya adalah metode untuk memecahkan formasi, tetapi dalam hal ini terlalu kaku. Selama dia mengacaukan posisi mereka, atau melukai salah satu dari mereka, maka formasi akan segera menghilang. Namun, pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang diketahui oleh kebanyakan ahli seni bela diri. Bahkan jika mereka tahu, seseorang harus membayar harga yang sesuai untuk memecahkan formasi. Setelah bersilangan pedang dengan mereka, Ling Tian telah sepenuhnya menginternalisasi aspek-aspek hebat dari formasi ini. Berdasarkan kemampuannya saat ini, dia hanya memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sepenuhnya, tetapi tidak dapat melukai lawannya. Dia tidak punya pilihan selain tetap tidak bergerak, menunggu mereka menjadi tidak sabar dan menyerang. Kemudian, dia bisa mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari formasi. Jika dia menilai kekuatan mereka, sementara mereka mungkin dianggap profesional di lingkaran seni bela diri, mereka masih kurang jika dibandingkan dengan Ling Feng. Namun, untuk memiliki 7 tautan dalam formasi mereka, maka kehebatan mereka secara keseluruhan sebenarnya bisa menyamai formasi 5 bersaudara Ling. Adapun pertahanan mereka, bahkan melampaui mereka. Ini membuat Ling Tian sakit kepala, apakah dia benar-benar perlu membayar harga untuk mengalahkan 7 orang kaliber seperti itu. Di sisi lain, duel Ling Chen dan Ye Baifei semakin sengit. Hanya 2 keburaman putih yang bisa terlihat saat mereka melintas di langit malam, mengeluarkan rantai cincin logam setiap kali mereka terhubung. Dengan energi internal mereka terfokus pada pedang mereka, jeritan tajam dari pedang yang membelah kehampaan bisa terus terdengar. Radius pertarungan mereka berangsur-angsur meningkat menjadi keliling 300 kaki. Mencuri pandangan ke pertempuran, Ling Tian diyakinkan untuk melihat bahwa Ling Chen tidak dalam bahaya langsung, dan sebenarnya memiliki keuntungan. Orang harus tahu bahwa seni pedang Ling Chen, serta kekuatan internal, sudah setingkat di atas Ling Jian, dan Ye Baifei hanya setingkat dengan Ling Jian. Ye Baifei jelas lebih rendah dari Ling Chen dalam hal ini, yang hanya menjadi lebih buruk karena Ling Chen khawatir Ling Tian memiliki terlalu banyak musuh. Dia tidak ingin dia memiliki tekanan apapun dan membuang belas kasih apapun yang dia miliki ke belakang pikirannya, memfokuskan semua usahanya untuk efek yang luar biasa. Ini terutama terjadi pada teknik gerakannya yang elegan dan anggun, melebihi teknik gerakan Ye Baifei dengan selisih yang besar. Gerakannya yang cepat dan anggun, melayang dari satu tempat ke tempat lain, beberapa saat ke kiri, beberapa saat ke kanan, seolah-olah seluruh medan perang adalah miliknya. Dia mengendalikan setidaknya 70% serangan dalam pertempuran ini. Menghadapi serbuan serangan Ling Chen seperti hujan lebat, satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Ye Baifei adalah niat membunuhnya yang luar biasa dan gaya bertarungnya yang tidak takut mati. Sementara pencapaian bela diri Ling Chen tinggi, dia hanya mengambil bagian dalam pertarungan. Sebenarnya, ini adalah pertempuran hidup dan mati pertama Ling Chen dengan seorang ahli. Setiap gerakan Ye Baifei seolah-olah dia mencari kematian, yang menyebabkan Ling Chen diikat sampai batas tertentu pada awalnya, tidak dapat menampilkan potensi penuhnya. Namun, saat dia membiasakan diri dengan gerakannya, Ye Baifei tidak bisa lagi mengambil keuntungan, dan inilah yang paling membuat Ling Tian bersyukur. Diberi sedikit waktu, Ling Jian mungkin harus menyerahkan posisinya sebagai pembelajar tercepat kepada Ling Chen. Alasan mengapa Ling Chen menyerang dengan sangat keras, tidak seperti gayanya yang biasa, adalah karena dia takut Ling Tian akan menerima luka dalam saat melawan 7 petarung. Ketika itu terjadi, dia mungkin akan berkubang dalam rasa bersalah. Karena itu,
Dia memutuskan untuk mengesampingkan belas kasihnya untuk menyelesaikan duel ini dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan pemikiran itu, bahkan jurus membunuh yang biasanya tidak dia perlihatkan semuanya ditampilkan dalam waktu singkat. Jika Ye Baifei gagal mengelak pada saat ini, Ling Chen tidak akan ragu mengambil kesempatan ini untuk melindungi pria yang dicintainya. Ye Baifei tidak menunjukkan perubahan ekspresi, tapi diam-diam terus mengeluh. Dia tertekan sampai-sampai dia ingin muntah darah. Gadis ini tidak hanya memiliki teknik gerakan yang sangat bagus dan seni pedang yang mendalam, tetapi kekuatan internalnya juga sangat luar biasa. Lawan yang benar-benar sulit. Dia tahu bahwa jika dia lalai, dia akan langsung ditusuk beberapa kali berturut-turut. Jika hanya semua ini, maka Ye Baifei tidak perlu takut. Lagi pula, dengan kekuatan perempuan, dia tidak mungkin berharap untuk menang melawan kekuatan laki-laki. Selama dia terus memaksanya untuk menerima pukulannya secara langsung, sementara kekuatan internalnya mungkin sangat besar, tubuhnya akan terlalu lemah untuk bertahan, dan Ye Baifei akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, hal-hal bertentangan dengan harapannya. Sejak dia mulai bertarung dengannya, pedang mereka hanya bersilangan 3 kali, dan tidak lebih. Skenario ini bukan disebabkan oleh Ling Chen, melainkan Ye Baifei sendiri yang mengambil inisiatif untuk menghindari konfrontasi langsung. Di bawah 3 serangan pertama, Ling Chen sebagai seorang wanita jelas tidak memiliki kekuatan sebanyak Ye Baifei, dan dia merasakan pergelangan tangannya mati rasa karena menerima pukulan itu. Namun, penderitaan Ye Baifei jauh lebih besar darinya. Setiap kali mereka bersilangan pedang, dia akan merasakan perjalanan dingin yang menusuk tulang dari Ling Chen, menembus energi internal pelindungnya dan masuk ke garis meridiannya. Setiap aliran membutuhkan perhatian penuh dari Ye Baifei untuk mengeluarkan energi beku ini. Bahkan dengan energi pelindung yang menjaga seluruh tubuhnya, Ye Baifei tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, merasakan meridiannya tersumbat dan tubuhnya melambat. Ini menyebabkan dia ingin muntah darah. Sejak saat itu, Ye Baifei mencoba yang terbaik untuk tidak berbenturan langsung dengan Ling Chen, dan perlahan bahkan mulai menghindari jalur pedangnya. Saat itulah Ling Chen benar-benar mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini. Gerakan dan teknik pedangnya tidak bisa dibandingkan, dan energi internalnya paling mirip dengan miliknya. Dia ingin menggunakan kekuatan bawaannya untuk mengalahkannya, tetapi untuk berpikir bahwa energi internalnya sebenarnya licik ini, hampir menyebabkan dia luka dalam. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Baifei terus-menerus menggunakan taktik bunuh diri, atau bergerak sangat dekat dengan Ling Chen sehingga matanya hanya bisa melihat wajahnya, dan juga sebagian karena Ling Chen tidak ingin terlihat begitu tidak sedap dipandang, mengejar. Kepadanya setiap kali mereka berpisah, Ye Baifei akan lama berubah menjadi saringan. Mengalihkan pandangannya melewati adegan pertempuran, Ling Tian untuk sementara dapat meredakan kecemasannya, tetapi dia masih mempertahankan ide awalnya untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu secepat mungkin. Mau tidak mau dia memutar otak dengan marah, mencoba mengeluarkan ide untuk mematahkan formasi 7 orang mereka. Ini karena Ling Chen tidak bisa dianggap dalam kondisi puncak, sebagian dari energi internalnya harus terus-menerus digunakan untuk menyelubungi racun yang telah dia hisap dari tubuh Ling Ran. Jika dia terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan, konsekuensinya akan menjadi bencana jika dia akhirnya tidak dapat mengendalikan racunnya. Ketujuh pria yang menghadap Ling Tian menatapnya dengan ekspresi ketakutan dan keterkejutan di mata mereka. Baru saja ketika Ling Tian pernah bentrok dengan mereka semua sekali, sementara gerakannya tampak setengah hantu, setengah realistis, tidak satu pun dari ketujuh pria itu yang percaya bahwa tindakannya tidak penting. Meskipun mereka tahu bahwa Ling Tian hanya menyelidiki pertahanan mereka masih harus menyerang dengan kekuatan penuh untuk membuatnya mundur. 7 dari mereka sekarang ditempatkan dalam situasi yang sangat memalukan. Setelah menyadari apa yang mampu dilakukan lawan mereka, tidak satu pun dari mereka bahkan ingin melawannya 1 lawan 1. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai duel, tapi lebih karena lelah hidup. Semuanya sangat jelas tentang fakta ini. Ling Tian tiba-tiba perlahan, dengan mantap, menarik napas dalam-dalam. Jubah putihnya benar-benar mulai berkibar bahkan tanpa angin, perlahan naik seperti gelombang ombak. Peng, memutar energi internalnya secara maksimal, ikat kepala yang menahan rambut Ling Tian tiba-tiba meledak karena tekanan. Kepala rambut hitamnya terbang liar di sekelilingnya, menambahkan sedikit aura menakutkan ke kehadiran aslinya. Ling Tian siap menyerang. Mereka semua dapat melihat bahwa Ling Tian memberikan miliknya selama ini. Saat dia menyerang,
dia kemungkinan akan membebaskan diri dalam satu gerakan. Berjuang dalam pertempuran hidup dan mati mereka di samping, Ye Baifei terganggu oleh penampilan mencolok Ling Tian, tanpa sadar mengalihkan perhatiannya karena terkejut. Dia mengabaikan hujan serangan Ling Chen ke arahnya, mengumpulkan energinya untuk berteriak, hati-hati. Dalam pertempuran dengan para ahli, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Ye Baifei membayar mahal untuk peringatannya. Tusukan-tusukan, dalam contoh ketika Ye Baifei terganggu, Ling Chen telah meninggalkan 3 luka tusukan di tubuhnya. Darah merah segar mengalir deras dari luka-lukanya, menodai jubahnya menjadi merah. Ini terjadi setelah Ling Chen merasa was-was dan menyimpan 30% dari kekuatannya untuk pertahanan. Jika tidak, Ye Baifei akan pergi menemui pembuatnya. Murid ketujuh pria berjubah hitam secara bersamaan menyusut, dan mereka bisa merasakan telapak tangan mereka sudah basah oleh keringat. Ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan dengan ahli seperti itu, dan saraf mereka sudah tegang. Menambah peringatan yang diberikan oleh Ye Baifei, ini membuat mereka semakin stres. Sudut mulut Ling Tian tiba-tiba terangkat ke atas dengan senyum mengejek. Berusaha habis-habisan, dia tidak sebodoh itu. Tuan muda Ling ini tidak akan pernah menggunakan kekerasan setiap kali dia bisa menang dengan mengakali orang lain. Sebuah kabur putih melintas, mengarah ke sayap kiri ketujuh pria itu. Sementara orang-orang kulit hitam semuanya fasih dalam seni bela diri, yang bisa mereka lihat hanyalah fakta bahwa kecepatannya meningkat secara dramatis. Di dalam hati mereka, mereka semua memiliki pemikiran yang sama, pria ini memang telah habis-habisan. Semuanya tanpa ragu mengayunkan pedang mereka. Namun, bagaimana mungkin orang mengira bahwa saat mereka mengayunkan pedang mereka, Ling Tian benar-benar menghentikan dirinya di udara, melemparkan pedangnya ke pria berjubah hitam di depannya. Ini diikuti oleh dia berbalik dan mundur kembali ke tempat asalnya. Ini tidak dapat dipercaya, untuk benar-benar beralih dari serangan frontal menjadi mundur cepat. Keempat pria yang menghadap Ling Tian segera menggunakan pedang mereka untuk memblokir serangan itu, tetapi dengan suara, "Papa," semua pedang mereka hancur di hadapan pedang Ling Tian. Mereka hanya merasa dada mereka dipukul keras dengan palu besar, menyebabkan mereka mundur beberapa langkah, wajah mereka tidak sedap dipandang. Adapun pria yang menghadap punggung Ling Tian, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ling Tian telah muncul di depannya. Sementara dia ketakutan, pelatihannya mengalahkan rasa takutnya, dan dengan teriakan keras, dia mengabaikan hidupnya untuk berkomitmen penuh pada gerakannya, percaya bahwa 6 saudara laki-lakinya yang lain juga akan menyerang pada saat yang sama dan menyelamatkan hidupnya. Sayang sekali formasi tersebut telah mengungkapkan kelemahan pada saat ini. Bagaimana Ling Tian bisa begitu murah hati untuk memungkinkan mereka pulih? Ling Tian memutar pinggangnya pada menit terakhir, dan pedang itu menyapu kulitnya. Rasa dingin bisa dirasakan di kulitnya saat pedang menembus 2 lubang melalui jubah putihnya, tapi ini tidak menghalangi Ling Tian untuk bergegas ke pria berjubah hitam itu. Energi yang tersimpan di punggungnya dilepaskan dalam satu pukulan yang menghancurkan bumi. Menuju dada pria berjubah hitam itu. Gertakan tulang terdengar saat semua tulang pria di dadanya patah karena benturan. Dia dipaksa keluar dari formasi, memuntahkan darah ke udara, sudah berhenti bernapas. Formasi 7 orang telah rusak. Ling Tian bergegas keluar dari pengepungan seperti harimau gila yang dilepaskan, langsung muncul dalam pertempuran antara Ye Baifei dan Ling Chen. Telapak tangannya membawa kekuatan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, menebas Ye Baifei dengan keras. Pembunuh terkenal, Ye Baifei, adalah tujuan sebenarnya. Selama dia melukai atau membunuhnya dengan parah, maka seluruh tim akan seperti tubuh tanpa kepala, tidak dapat menjalankan rencana konkret apapun, apalagi penyergapan Ling Jian pada jam 3 pagi. Malam ini, tanpa Ye Baifei, dan dengan formasi mereka rusak, 6 orang yang tersisa bahkan tidak akan menimbulkan ancaman dan hanya akan menjadi target latihan untuk Ling Jian. Dia hanya peduli tentang identitas organisasi di belakang Ye Baifei, itulah sebabnya dia tidak membunuh satu pun dari 6 orang lainnya. Jika tidak, setelah menghancurkan formasi mereka, bagaimana mungkin Ling Tian membiarkan 6 lainnya tidak tersentuh? Jadi, satu-satunya tujuannya adalah Ye Baifei. Membunuh atau melukai. Ye Baifei berada dalam kondisi buruk setelah ditusuk oleh Ling Chen, dan saat melihat pendekatan ahli ini dengan tekanan seolah-olah sebuah gunung menghancurkannya, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Ye Baifei memilih untuk memakan 2 pedang lagi dari Ling Chen untuk melarikan diri dari jebakan.
Memantapkan pedangnya, dia memutar semua kekuatan internal di dalam dirinya, sementara tubuhnya terus menumpahkan darah. Cahaya pedang menyala saat dia benar-benar menjadi satu dengan pedang, melesat untuk menemui Ling Tian. Manusia dan pedang menjadi satu. Ranah ekstrim seni pedang. Ini adalah kartu truf Ye Bai Fei, dan tanpa mencapai situasi hidup dan mati, dia tidak akan mau menggunakan taktik ini. Bahkan kaki tangannya tidak menyadari bahwa keterampilan bos mereka telah mencapai tahap ini. Dua bayangan, satu turun dari langit dan satu naik dari bumi. Keduanya menabrak satu sama lain dengan kejam, segera berpisah setelahnya. Sosok Ling Tian terlempar ke atas oleh kekuatan dari serangan Ye Bai Fei, jungkir balik beberapa putaran sebelum menghilangkan kekuatan yang dihasilkan. Namun, saat mendarat, kakinya masih tersandung. Wajah tampannya pucat pasi, dengan semburat merah keluar dari sudut mulutnya. Dia benar-benar menerima beberapa luka dalam. Tapi Ye Bai Fei tampak lebih basah kuyup, pedang di tangannya benar-benar patah berkeping-keping, semuanya jatuh ke tanah dengan dentingan. Tubuhnya tampak seperti bola karet yang dilemparkan dengan kekuatan besar, menabrak tanah dan berguling, bahkan saat dia terus-menerus memuntahkan darah. Ye Bai Fei berguling di tanah setidaknya sejauh 200 kaki sebelum dia menabrak dinding halaman dengan keras dan berhenti. Namun, dia memang seorang pembunuh kelas atas yang terkena luka serius dan tidak mati. Dengan satu tangan di dadanya dan tangan lainnya menekan dinding sebagai penopang, dia benar-benar perlahan berdiri kembali. Pemimpin, 6 lainnya dari mereka berteriak dan bergegas mengelilinginya, melindunginya. Darah terus-menerus menggelegak dari mulut Ye Bai Fei, wajahnya pucat seperti kertas, ternyata lukanya tidak ringan. Namun, hal pertama yang dia lakukan saat berdiri adalah melihat lawannya. Dalam benaknya, dengan keahliannya, manusia dan pedang sebagai satu, dia yakin setidaknya dia bisa melukainya sedikit. Namun, dia sangat kecewa melihat Ling Tian berdiri kokoh di tanah, pakaiannya tidak ternoda dan bahkan dengan senyum yang memprovokasi saat dia berbicara, kakak Ye benar-benar menghayati namanya sebagai daun emas terbang. Hehe, kamu benar-benar terbang dengan baik. Anda, Ye Bai Fei merasa kecewa dan terhina. Cederanya tidak ringan, tetapi sikap ingin menang membuatnya memaksakan diri untuk berdiri dan melihat keadaan lawannya. Dia diam-diam berharap lawannya terlihat basah kuyup seperti dia, tetapi setelah melihat bahwa dia benar-benar tenang, dia benar-benar berkecil hati. Ling Tian bahkan membuat komentar sarkastik, menyebabkan dia mengagitasi lukanya yang sudah parah dan memuntahkan darah yang sangat banyak, sebelum pingsan. Pemimpin, beberapa pria berjubah hitam segera pergi untuk mendukungnya, melihat bahwa dia tidak sadarkan diri dengan napas pendek. Salah satu dari mereka dengan marah menyerbu dan mengamuk, "Tuan ini, membunuh orang semudah bernafas bagimu. Karena kamu sudah menang, terserah kamu untuk memilih apakah kamu ingin membunuh." Ling Tian tersenyum dingin, ini karena dia memiliki kualifikasi bagiku untuk menyindirnya. Kalian harus merasa terhormat untuknya. Anda, mendengar kalimat ini, mereka berenam melihat merah, dan dengan suara pisau menggambar, mereka semua mengarahkan pisau mereka ke Ling Tian, siap untuk menyerang dan bertarung dengannya. Jika kalian masih ingin menyelamatkan hidup pemimpin kalian, jangan arahkan pedang kalian padaku, aku paling benci itu. Selain itu, apa kalian benar-benar ingin aku membunuh kalian? Ling Tian tampaknya tidak menyadari niat membunuh mereka, malah meletakkan tangannya di belakang dan mengambil 2 langkah ke depan dengan acuh tak acuh. Kamu, Baginda, kamu bersedia membiarkan kami pergi? Salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi berseru. Inilah yang sebenarnya dipikirkan oleh mereka semua. Karena lawan sudah mendapatkan keuntungan dengan mematahkan formasi mereka dan melukai berat Ye Bai Fei, maka kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan lebih kuat dari gabungan mereka berenam. Bagaimana mereka bisa begitu berbelas kasih untuk membiarkan mereka hidup? Kalian adalah pembunuh, tapi kami bukan. Kalian tidak akan pergi. Haha, baiklah kalau begitu, kami akan pergi dulu. Ling Tian mengangguk pada mereka. Berpegangan pada tangan Ling Chen, mereka berdua dengan santai berjalan melewati mereka berenam, secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Keenam pria itu merasa baru saja lolos dari kematian itu sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka saat berhadapan dengan ahli yang begitu kuat. Memikirkan tentang aura dominannya yang mengancam akan menelan sungai dan gunung, setiap punggungnya penuh keringat dingin. Ling Tian memang tidak berniat menghancurkan akarnya sepenuhnya. Awalnya, itu karena dia tidak sadar,
tapi sekarang karena dia tidak bisa. Karena dia harus mengobati racun Lingran, bahkan setelah seharian bekerja keras dia hanya memulihkan sekitar 70% dari ki batinnya. Untuk keluar dari formasi 7 pembunuh, dan untuk bertukar gerakan dengan Ye Baifei, praktis menghabiskan seluruh kekuatannya. Fakta bahwa Ye Baifei dapat melakukan status, manusia dan pedang sebagai satu, sangat mengejutkan Ling Tian. Di bawah satu pertukaran ini, meskipun Ye Baifei terluka parah, Ling Tian sebenarnya tidak lebih baik. Energi internal dalam tubuhnya sudah pada ampasnya, seperti nyala lilin yang hampir padam. Jika Ling Tian tidak menghabiskan ki batinnya dari melawan 7 pembunuh, maka telapak tangannya itu akan benar-benar membunuh Ye Baifei. Seperti sekarang, Ye Baifei masih hidup dengan beberapa luka serius, tetapi organ dalam Ling Tian juga terluka ringan karena syok saat bertukar gerakan dengannya. Ling Chen juga menghabiskan sedikit energi dalam pertarungannya melawan Ye Baifei. Jika dia bersikeras untuk membunuh 6 lainnya, dan racun yang dia hisap dari Lingran menyala saat itu juga, meja akan berubah sepenuhnya. Dengan demikian, pertempuran harus berakhir di sana, dan mereka berenam tidak akan dan tidak bisa dibunuh. Ling Chen memegang tangan Ling Tian dan langsung kaget saat merasakan kelemahan tubuhnya. Hatinya hancur melihat pemandangan ini, dan matanya langsung dipenuhi dengan air mata yang tak tertumpah. Hanya ketika tangan Ling Tian mencengkeram tangannya dengan erat, Ling Chen terbangun dari lamunannya. Dia menekan pikiran di dalam hati dan segera menuangkan semua cadangan kekuatannya ke arahnya, bahkan tidak menyisihkan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Sudah lewat jam 1 pagi Ling Tian duduk bersila di tempat tidurnya, kabut putih berangsur-angsur menyebar kembali ke tubuhnya. Perlahan membuka matanya, seberkas cahaya keluar dari matanya. Energi dalamnya benar-benar telah pulih sepenuhnya. Ini adalah titik, beredar tanpa henti, memperbarui tanpa henti, dari formula naga mengejutkan ilahi di alam Xiantian. Dia tiba-tiba berdiri dan menggeliat, hanya merasakan kenyamanan ekstrim di setiap bagian tubuhnya. Setiap kali dia menghabiskan energi internalnya sebelum mengisinya kembali, secara ajaib akan ada sedikit peningkatan pada tingkat kultivasinya. Ling Tian juga pernah mengalami hal ini di kehidupan sebelumnya, dan jika bukan karena fakta bahwa terus-menerus menghabiskan energi seseorang akan menimbulkan efek samping, dia tidak akan keberatan melakukannya beberapa kali lagi. Ini setelah dia meluangkan waktu untuk merawat luka dalamnya. Dia benar-benar duduk di sana sejak jam 7 malam sampai sekarang. Ling Chen juga duduk bersila di sisi lain ruangan dengan ekspresi serius. Kabut dingin terlihat dengan mata telanjang menyelimutinya, seolah-olah dia dilemparkan dari batu giok es yang sempurna. Area di sekitar tempat dia duduk benar-benar membentuk kristal es, bahkan di awal musim panas. Ling Tian tersenyum puas. Sejak hari Ling Tian pergi tidur dengannya, gadis ini akhirnya menyingkirkan semua simpul hatinya, dan tidak lagi perlu khawatir kehilangan lagi. Seperti kata pepatah, ketika seseorang menemukan kesempatan bahagia, suasana hati mereka akan baik, inilah yang dirasakan Ling Chen sekarang. Tanpa setan hati, hambatan kultivasinya juga tampak mengendur. Suara pakaian yang beriak tertiup angin bisa terdengar dari luar, dan mulut Ling Tian melengkung ke atas sebagai tanggapan. Itu pasti Ling Jian, hanya dia yang akan muncul di luar kamarnya tanpa undangan apapun. Namun, kali ini Ling Jian sangat sopan, bahkan dengan ringan mengetuk jendela dan menunggu untuk masuk. Kemungkinan besar dia mungkin masih malu setelah menerobos dalam satu waktu dan memergoki mereka berdua sedang bermesraan. Tindakan ini sekarang tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada Ling Tian, tetapi juga sikap baik hati kecil terhadap adik perempuannya ini. Ling Chen membuka matanya mendengar suara itu dan menarik ki batinnya. Dalam sekejap, kristal es serta kabut dingin semuanya menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Ling Tian dengan ringan terbatuk sekali, dan Ling Jian membuka jendela, melayang masuk. Tidak mengherankan, dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya, serta penghinaan yang sangat besar. Kemungkinan besar, dia sangat kesal karena Ye Baifei tidak hadir. Mereka yang berada di dunia persilatan memandang janji dengan sangat serius. Sebuah kalimat yang diucapkan tidak dapat ditarik kembali bahkan ketika menggunakan tim kuda untuk mengejar. Pepatah ini berlaku bahkan untuk praktisi seni bela diri terendah, dan terlebih lagi bagi mereka yang berada di eselon atas seperti Ling Jian dan Ye Baifei. Seseorang lebih baik mati daripada kembali pada kata-katanya. Ling Jian telah lama menggunakan semua kekasaran yang dia ketahui tentang Ye Baifei. Kamu sepertinya kesal karena tidak bisa bertarung malam ini. Sebelum Ling Tian bisa membuka mulutnya, Ling Chen sudah berbicara.
Semua masalah hari ini adalah kesalahan si brengsek di depannya. Jika Ling Chen sendiri terluka, dia tidak akan keberatan, tapi hari ini bangsawan muda yang terluka. Ling Chen telah memutuskan bahwa Ling Jian akan mendapatkan hukuman seumur hidupnya begitu dia melihatnya. Melihat Ling Jian memanjat masuk dari jendela pada jam durhaka ini mengingatkannya pada saat dia masuk ke sesi bercinta kecil mereka. Hati Ling Chen segera terbakar sekali lagi karena keinginan lamanya untuk membalas dendam kembali berkobar. Wah, Anda datang pada waktu yang tepat. Mari kita selesaikan semua hutang kita. Tidak sadar, Ling Jian hanya mendengus keras. Ini menyebalkan, sangat menyebalkan. Ling Jian telah menunggu di sana selama 1 jam penuh tetapi bahkan tidak melihat bayangan hantu. Ini membuatnya sangat tertekan. Selain itu, dia datang ke halaman Ling Tian 5 hingga 6 kali sepanjang sore, namun tidak melihat Ling Tian. Dia sudah depresi, dan ingin menemukan Ye Bai Fei untuk melampiaskan rasa frustrasinya, tapi siapa sangka Ye Bai Fei bahkan tidak akan muncul. Kamu akan mengantarku ke kuburanku. Ling Chen mendengus, memberi Ling Jian ketakutan besar. Menatap dengan mata terbelalak pada mode harimau betina, Ling Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, berpikir, apa yang aku lakukan sekarang? Bagaimana saya menyinggung wanita ini di sini? Setelah beberapa saat dia tampaknya telah memberikan jawaban ketika dia memberikan senyum yang dipaksakan dan berseri-seri. Oh, saya sebenarnya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada bangsawan muda, dan datang beberapa kali di siang hari tetapi bangsawan muda itu tidak ada. Hehe, jangan khawatir, aku akan pergi begitu aku mengatakan bagianku. Aku pasti tidak akan mengganggu akhir bahagiamu, hehehe. Saat dia selesai, dia tersenyum ambigu, menggoyangkan alisnya dan mengedipkan mata pada Ling Chen, sambil tertawa dengan penuh arti. Wajah cantik Rock Ling Chen memerah dalam sekejap, dan dia mulai terengah-engah. Tiba-tiba, dia berlari ke depan seperti anak panah yang sedang terbang, meraih telinga Ling Jian dalam satu gerakan, dan tangannya benar-benar menarik telinganya seperti penjepit, memutarnya 180 derajat penuh. Ahahaha. Ling Jian bertepuk tangan atas miliknya dan miring ke samping, berteriak, Las Chen, tidak, Nona, tidak, saya katakan nyonya besar, Ajian di sini tidak menyinggung Anda dengan cara apapun hari ini, Anda harus masuk akal, ya gelombang, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ling Chen menarik telinganya lagi. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa melihat ke arah bangsawan mudanya untuk meminta bantuan. Bangsawan muda, Ling Tian berpura-pura bahwa dia tidak melihat apa-apa, sebaliknya dengan dingin mendengus, bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa kamu salah hari ini. Bahkan jika kamu tidak melakukan pelanggaran, untuk benar-benar mencoba berunding dengan seorang wanita, bukankah seharusnya kamu dihukum? Idiot, memutar kepalanya, dia berbicara dengan nada menyemangati Ling Chen, Chener, Flying Phoenix Capturing Dragon Handsmu telah dieksekusi dengan baik. Itu telah mencapai keadaan tenang seperti seorang gadis, bergerak seperti kelinci yang terkejut, membuat orang sama sekali tidak sadar. Namun, aspek kekuatan Anda masih sedikit kurang, Anda harus menggunakan lebih banyak energi internal lain kali, dan Anda bahkan dapat mencoba untuk memutar formula es ilahi Anda ke dalam campuran. Ling Chen tersenyum manis saat dia menoleh ke belakang, aku pasti akan mengingat pelajaran bangsawan muda. Masih ada lain kali, Tuhan tolong aku. Sambil menggertakkan giginya, Ling Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan nyaring. Apakah kalian berdua benar-benar keluar untuk membunuhku? Dia berpikir sendiri. Setelah mendengar kata-kata Ling Tian, hatinya menggigil, dia masih merekomendasikan peningkatan energi internal dan penggunaan formula es ilahi. Jika itu masalahnya, bukankah telingaku akan rusak? Ling Tian tersenyum pada mereka berdua, berkata, Chener, kamu harus meningkatkan permainanmu, kalau tidak anak ini tidak akan mengingat pelajarannya. Nobel muda, aku tidak akan melakukan ini lagi, tidak, pasti tidak akan melakukan ini lagi. Ling Jian mulai memohon belas kasihan, aku tidak akan pernah datang di tengah malam dan mengganggu, akhir bahagia, bangsawan muda dan Nona Chen. Bangsawan muda, waktu, Ayah gelombang, jika dia menghentikan kalimatnya setelah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan ini lagi, Ling Chen akan berhati lembut dan membiarkannya pergi. Tapi dia hanya harus melanjutkan, dan mendatangkan murka Ling Chen sekali lagi, mirip dengan menambahkan minyak ke dalam api. Jika kamu berani berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan membuatmu merasa seperti berada di neraka yang hidup.
Untuk berpikir bahwa kamu akan mengarang ceritamu sendiri ketika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Mendengar omong kosong itu keluar dari mulutnya, Ling Chen semakin marah dan semakin frustrasi dan menambahkan beberapa sentuhan tambahan di telinganya. Telinga Ling Jian hampir berubah menjadi gulungan adonan goreng satu. Kakak perempuanku, tolong santai, bahkan jika aku akan mati, aku perlu penjelasan atas kejahatanku. Kakak perempuanku Chen, tolong bicarakan beberapa alasan. Tidak, bangsawan muda selalu mengatakan bahwa semua wanita tidak bicara alasan sama sekali. Hahaha gelombang, setelah mendengar bahwa Ling Jian masih menyemburkan omong kosong, tangan Ling Chen menarik lebih rendah lagi. Tolong aku, definisiku tidak termasuk kamu, Nona Chen, aku tidak mengatakan bahwa kamu bukan seorang wanita. Aku hanya mengatakan bahwa kamu adalah wanita yang baik yang tidak berbicara alasan. Ling Jian akhirnya tidak tahu apa yang dia katakan lagi. Telinganya hampir terpelintir 360 derajat saat ini. Ling Tian melambaikan tangannya pada saat ini, dan Ling Chen cemberut saat dia dengan enggan melepaskan tangannya, berdiri di samping Ling Tian dan diam-diam mendidih. Ling Jian memegangi telinganya yang malang dengan tangannya, memijatnya dengan marah, ekspresi tertekan di wajahnya. Kamu benar-benar berani mengatur duel dengan Ye Baifei secara pribadi, Huff. Jika bukan karena bangsawan muda mengetahui tentang ini, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kamu masih punya nyali untuk berteriak tentang apapun. Kenapa lagi bangsawan muda tanpa ampun mendisiplinkanmu? Dan kamu mengira aku sangat picik. Ling Chen meludah dengan putus asa. Ling Jian sangat terkejut, dan tangan yang memijat telinganya berhenti di udara. Bagaimana bangsawan muda tahu tentang ini? Ling Tian dengan dingin mendengus, mengubah topik, apakah luka dalammu benar-benar sembuh? Ling Jian hanya bisa gemetar sedikit, sebelum menundukkan kepalanya. Apakah kamu sudah berbicara dengan Tuan Ketiga Yu tentang perdebatan dengan Ling Qi dan yang lainnya? Pucat Ling Jian menjadi pucat, dan kepalanya semakin menunduk. Kamu benar-benar hanya menyebabkan masalah. Ling Tian mengamuk. Apakah kamu tahu berapa berat yang ada di pundakmu? Tapi kamu bahkan tidak berhenti untuk mempertimbangkan, malah dengan sengaja menerima duel acak dari orang-orang. Apakah kamu memeriksa latar belakangnya sepenuhnya? Apakah kamu lupa semua yang telah aku ajarkan? Kamu pikir orang lain akan sekonyol kamu? Biar ku beritahu, Ye Baifei telah mengumpulkan tim yang terdiri dari 7 pembunuh lain bahkan sebelum senja tiba. Jika kamu bertemu dengan mereka untuk duel, kamu akan menjadi orang mati. Apa? Ling Jian dengan tajam menyentakkan kepalanya. Beraninya Ye Baifei begitu tercela. Untuk berbagi reputasi yang sama dengannya, kecewa. Orang yang seharusnya kecewa adalah Ye Baifei. Atas dasar apa kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa kamu memiliki reputasi yang sama dengan Ye Baifei? Ling Tian kesal karena Ling Jian tidak memenuhi harapannya. Dia terus mengoceh, kalian berdua memiliki reputasi yang sama, itu benar. Tapi kalian berdua adalah pembunuh, dan tujuan kalian seharusnya untuk melenyapkan pihak lain tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Apa yang Ye Baifei lakukan adalah benar dan sepenuhnya dapat dibenarkan. Tanda seru. Mengapa pembunuh harus peduli dengan aturan di dunia seni bela diri? Bukankah itu akan menjadi lelucon? Kalau begitu kamu mungkin juga menjadi pahlawan, mengapa repot-repot memanggilmu pembunuh? Huff, karena dia ingin menyelamatkanmu, bangsawan muda mengabaikan fakta bahwa dia kekurangan energi internal dan melawan 8 dari mereka, bahkan menimbulkan luka dalam. Bukankah seharusnya kau mati saja, apa hanya menderita sedikit hukuman? Ling Chen menunjuk satu jari ke kepala Ling Jian, mengibaskannya saat dia berbicara. Mengapa kamu tidak memberitahu bangsawan muda, kapan kamu akan membuat bangsawan muda tidak terlalu khawatir? Mengapa kamu selalu terlihat tidak dewasa? Apakah pikiranmu hanya dipenuhi dengan sampah? Nobel muda terluka, Ling Jian menyentakkan kepalanya sekali lagi, ekspresi kemarahan muncul di matanya saat ini. Aku akan pergi, bunuh mereka sekarang. Kamu masih berani mengatakan? Makian Ling Chen dihentikan oleh pandangan sekilas dari Ling Tian, yang melanjutkan, apakah kita membunuh mereka semua atau tidak, kita akan memutuskannya nanti. Berita apa yang harus kamu laporkan? Oh, seperti ini. Setelah mendengar bahwa mereka akan mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya, dia segera menegakkan dirinya, dengan rasa yang kuat untuk melakukan pertempuran muncul dari matanya. Ling Tian mau tidak mau mendapatkan beberapa petunjuk dari ini. Sepertinya laporan kali ini akan sangat berdarah karena Ling Jian sangat tertarik padanya.
Namun, apa yang dilaporkan Ling Jian bertentangan dengan harapannya. Dari intelijen yang dikumpulkan, ada berita dari Wei Utara. Kaisar Wei Utara, Wei Tianan, tiba-tiba menderita penyakit serius dan terbaring di tempat tidur. Saat ini, urusan negara dikelola oleh putra mahkota Wei Chengping, dan dia secara bertahap mulai mengumpulkan lebih banyak pasukan di perbatasan antara Wei Utara dan Bantalan Langit. Sampai hari ini, dia telah memberikan perintah untuk memperkuat pasukan sebanyak 3 kali, dan total kekuatan militer mereka sekarang melebihi 20.000. Pengaruh mereka sangat luas dan kuat. Wajah Ling Tian tertunduk mendengar berita ini, ambisi Wei Chengping sangat besar. Berpikir untuk menelan Sky Bearing dalam satu gerakan. Cepat atau lambat dia akan mati tercekik. Ling Jian menolak berkomentar, malah hanya tersenyum. Dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan berita itu kepada Ling Tian. Apa yang bisa Ling Tian pecahkan dari berita itu terserah dia, karena Ling Jian tidak akan pernah menggunakan bagian otaknya itu. Selama Ling Tian ada, Ling Jian puas hanya menerima perintah darinya. Berita kedua juga berasal dari Wei Utara. Di benua bintang surgawi, satu-satunya kelompok yang ditempatkan di peringkat yang sama dengan paviliun pertama, paviliun pembantaian darah, telah memerintahkan sejumlah besar pengikut mereka untuk memasuki lokasi langit. Bantalan, berdasarkan intelijen yang dikirimkan dari Istana Kekaisaran Wei Utara, sepertinya Wei Chengping telah membayar sejumlah besar uang bagi mereka untuk membunuh 4 karakter penting. Setiap orang yang terbunuh akan mendapatkan kompensasi 10.000 emas. Ling Jian menyipitkan matanya saat dia berbicara, sudut mulutnya tersenyum mengejek. Namun, senyum ini diarahkan ke paviliun pembantaian darah dan Wei Chengping. 4 karakter penting, Ling Tian merenung dalam-dalam, salah satunya seharusnya Yu Mantian. Ini diikuti dengan desahan, 10.000 tael emas. Hehehe, Yu Mantian benar-benar berharga. Apa Wei Utara memiliki terlalu banyak emas untuk dibelanjakan? Bangsawan muda memiliki kemampuan menghitung yang saleh. Ling Jian mengungkapkan ekspresi hormat. Salah satu targetnya memang Yu Mantian, memiliki banyak ahli dengan mereka di ibu kota. Jika mereka berdua dibunuh, ini tidak hanya akan menghancurkan keseimbangan kekuatan di keluarga Yu, itu juga akan menyebabkan mereka tidak dapat mengirim perwakilan untuk pertempuran yang akan datang melawan air angin surgawi. Akibatnya, mereka akan kalah dalam pertempuran dan ini akan membuat keluarga Yu gila. Jadi saya kira target kedua adalah Yu Bingyan. Target kedua bukanlah Yu Bingyan. Tanpa diduga, Ling Jian menyatakan itu tidak benar dan kemudian berkata, Nona Bingyan berada di posisi ketiga, sedangkan target kedua sebenarnya adalah Jenderal Ling. Ling Tian mengernyit mendengar berita tak terduga ini. Jika demikian, maka Sky Bearing seharusnya sudah memastikan bahwa mereka akan mengirim ayahku berperang melawan Wei Utara. Atau yang lain, bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa ayahku akan pergi berperang ketika mereka bahkan belum memilih jenderal mereka? Secerca pemahaman melintas melewati mata Ling Chen saat dia berseru, bangsawan muda, jangan bilang, Istana Kekaisaran. Ling Tian memberinya pandangan apresiatif. Tidak buruk. Pasti ada mata-mata Wei Utara di pengadilan Kekaisaran Bantalan Langit. Selain itu, identitasnya tidak akan rendah, atau dia tidak akan memiliki akses ke laporan rahasia semacam itu. Tiba-tiba, wajahnya membeku ketika dia sepertinya mengingat sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, Wei Utara menyewa paviliun pembantaian darah, dan Ye Baifei datang bersama saudara laki-lakinya ke Sky Bearing, jangan bilang. Ye Baifei milik paviliun pembantaian darah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari betapa parahnya masalah ini, dan segera melambaikan tangannya sambil berteriak, perintahkan geng angin keras untuk menyisihkan tidak ada upaya untuk memantau Ye Baifei dan anak buahnya, dan menyelidiki semua gerakannya. Pergi dan berikan pesanan saya segera. Ling Chen mengangguk sekali, lalu segera pergi untuk menyampaikan pesan. Ling Tian memiliki ekspresi muram saat dia melihat ke arah Ling Jian. Jian, siapa target keempat? Ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis muncul di wajah Ling Jian saat dia tergagap, batuk, sebenarnya, target keempat memiliki kekuatan yang hampir dapat diabaikan, jadi dia digunakan terutama sebagai cadangan. Karena Jenderal Ling dijaga ketat, para pembunuh mungkin tidak dapat melaksanakan tugas mereka. Mereka memutuskan bahwa jika mereka tidak dapat membunuh sang jenderal, maka mereka akan menerima orang lain, lalu menyalahkan keluarga lain untuk menciptakan kekacauan. Namun, karena orang ini terlalu mudah terbunuh, hadiahnya dibagi dua. Ling Tian membuka matanya lebar-lebar karena takjub,
akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jadi, target keempat, bukankah bangsawan muda Ling, yaitu aku. Ling Jian juga tertawa terbahak-bahak. Itu benar, targetnya adalah kamu, bangsawan muda. Memikirkan bangsawan muda tidak hanya tidak cukup penting untuk berada di 3 besar, tapi juga memiliki hadiah yang dipotong setengah. Ling Tian menjawab dengan sedikit menggerutu. Apakah bangsawan muda ini benar-benar tidak berharga? Dia merasa sedikit tertekan di hatinya. Semuanya bernilai 10.000 tael emas, tetapi dia sendiri hanya bernilai 5.000. Dan bagian terburuknya adalah dia bahkan tidak berhasil mencapai 3 target pertama, tetapi hanya rencana cadangan. Mereka terlalu memandang rendah dia. Ling Jian memegangi perutnya sambil tertawa tanpa henti, terengah-engah. Ketika dia pertama kali menerima berita ini, dia pingsan di lantai dalam tawa, bersama dengan saudara-saudara Ling lainnya. Setelah mendengar ini lagi, dia tidak bisa menahan tawa gila lagi. Ling Tian mengutuk, diikuti dengan tawa tak berdaya saat dia berkata, rencana ini tidak buruk. Aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya adalah sosok yang sangat penting. Untuk berpikir bahwa pengaruhku sebenarnya bisa begitu besar, aku harus merasa terhormat. Terlalu terhormat. Ketika saatnya tiba, saya ingin melihat siapa orang yang mendapat kehormatan untuk benar-benar mencoba membunuh saya. Pada saat ini, Ling Chen masuk, dan setelah mendengar Ling Jian menjelaskan situasinya kepadanya, dia juga tidak bisa menahan tawa, berkata, putra mahkota dari Wei Utara ini benar-benar terlalu lucu. Bangsawan muda, hidupmu sebenarnya hanya bernilai setengah dari mereka, hahaha, ini akan membunuhku. Hanya dari sudut pandang rencana mereka, ini tidak lucu bagi mereka. Wajah Ling Tian menjadi muram saat dia berkomentar, meskipun rencana ini terdengar gila, jika mereka benar-benar berhasil membunuh Yu Mantian dan Yu Bingyan, maka semua kekuatan utama di Sky Bearing akan terseret ke dalam air berlumpur, tidak dapat melarikan diri. Adapun sisiku, begitu sesuatu terjadi pada ayahku, kekacauan akan terjadi di seluruh bagian internal bantalan langit. Jika mereka membunuh ayahku, maka pasukan akan seperti sekelompok naga tanpa kepala, dan itu akan menyebabkan kekacauan. Namun, jika mereka membunuhku, ayahku juga tidak akan punya hati untuk pertempuran yang akan datang. Jika mereka berhasil menggunakan keluarga yang sebagai kambing hitam, maka tanpa campur tangan Wei Utara, bantalan langit akan segera terpecah menjadi banyak faksi. Pada saat itu, sungguh rencana jahat. Mendengar Ling Tian mengungkapkannya untuk mereka, Ling Jian tidak bisa menahan lidahnya. Meskipun itu jahat dan kejam, wajah Ling Chen menunjukkan ekspresi merenung, rencana ini memiliki celah yang sangat besar. Bagaimana mungkin Wei Chengping mengabaikannya? Jika dia adalah orang seperti itu, lalu bagaimana dia bisa berbicara tentang kemenangan? Oh, ceritakan lebih banyak. Mata Ling Tian menyembunyikan sekilas kebahagiaan saat dia melihat ke arah Ling Chen, mendorongnya untuk menyuarakan pikirannya. Poin utama dari seluruh rencana ini terletak pada keluarga Yu. Skema putra mahkota Wei Utara untuk membunuh Yu Mantian serta Yu Bingyan, untuk menghasut seluruh komunitas ke dalam kekacauan. Ini adalah poin terkuat mereka, tetapi juga mata rantai terlemah mereka. Untuk rencana sebesar itu, bahkan jika orang seperti kita bisa mendapatkan kecerdasan, maka keluarga Yu yang memiliki sejarah 1000 tahun dan tinggal di dalam Wei Utara sendiri pasti akan mengetahuinya. Saat mereka menerima berita tentang Wei Utara putra mahkota merencanakan pembunuhan, bahkan sebelum rencana dimulai, seluruh keluarga kekaisaran akan diratakan dengan tanah. Untuk keluarga Yu, ini tidak sulit. Jadi, untuk meninggalkan celah yang begitu jelas, mengapa demikian? Ling Chen mengerutkan kening saat dia mengungkapkan fakta. Itu benar, aku juga memikirkan pertanyaan yang sama ini. Ling Tian bertepuk tangan saat dia berdiri, karena bahkan organisasi kecil seperti kita dapat menerima intelijen, bagaimana mungkin Yu tidak menerima apa-apa? Dan dengan demikian, bagaimana Wei Chengping berani melanjutkan rencana gila seperti itu, miliknya sendiri? Mungkin hanya ada satu alasan. Ling Tian berbalik menghadap mereka dengan kilatan di matanya, Wei Chengping memiliki pendukung. Dan pendukung ini memiliki kekuatan untuk melawan Yu. Tapi kekuatan besar seperti itu sedikit dan antara, jadi siapa itu? Kita belum sampai ke dasar ini. Mungkinkah ada faktor lain yang berperan di sini? Ling Jian mengerutkan alisnya dan menjawab, kurasa keluarga Yu mungkin tidak mengetahui berita ini. Lagi pula, pikirkan berapa banyak usaha dan sumber daya yang kita habiskan hanya untuk mengirim seseorang ke istana kekaisaran Wei Utara tahun itu.
Agar kami untuk menerima intelijen dengan kecepatan yang lebih cepat, kami tanpa ragu menghabiskan begitu banyak tael perak hanya untuk membuka jalannya ke posisi yang lebih tinggi. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa keluarga Yu tidak memiliki mata-mata di dalamnya dan begitu juga tidak sadar. Bukannya mereka mungkin tidak sadar, tapi mereka pasti tahu tentang ini. Ling Tian membantah, jangan pernah meremehkan keluarga Yu. Warisan 1000 tahun bukan hanya kekuatan biasa yang kamu lihat di jalanan. Skenario di mana keluarga Yu tidak memiliki petunjuk tentang hal ini pasti dapat dikesampingkan, jadi aneh jika Wei Chengping berani melanjutkan rencana ini, meskipun ada kemungkinan membawa kemarahan keluarga Yu atas diri mereka sendiri. Namun, apakah keluarga Yu mengetahui rencana ini atau tidak, kita harus memperlakukan anggota Yu di sini seolah-olah mereka memilikinya. Tidak tahu tentang ini, jika kita mendekati ini dengan cara yang salah, Wei akan memiliki keuntungan dan itu akan menghasilkan kekacauan yang sama. Hehe. Tidak peduli seberapa besar pendukung dari Wei Utara, atau apakah keluarga Yu mengetahui berita ini atau tidak, selama bangsawan muda Anda duduk di sini di Sky Bearing, pembunuhan itu pasti akan gagal. Adapun poin ini, aku bisa menjaminnya. Ling Jian berbicara dengan sangat percaya diri. Membunuh bangsawan muda, apakah mereka bercanda? Bahkan jika kepala keluarga dari keluarga Yu keluar, dia bahkan mungkin tidak memiliki kepastian untuk berhasil. Mendengar kata-kata angkuh dari Ling Jian, Ling Tian tidak bisa menahan cemberut, ingin menceramahinya, tetapi tanpa diduga dia melihat Ling Chen juga menganggukkan kepalanya dengan serius. Ini membuatnya benar-benar kaget. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini sangat percaya diri padanya hingga mendekati kefanatikan. Bukankah ini hanya keyakinan buta? Sejujurnya, sebelum dia bertemu Ye Qingchen, Ling Tian juga tidak terkendali, memandang rendah semua ahli bela diri. Tetapi setelah kejadian itu dia menyadari bahwa akan selalu ada surga di atas langit, dan seseorang di atas semua orang. Sementara Ye Qingchen memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia sepenuhnya mampu menyerang Ye Qingchen sampai mati. Jadi bagaimana jika ada seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari Ye Qingchen yang bersembunyi di dunia ini? Kirim perintah kedua saya. Ling Tian melangkah maju, perintahkan Ling Liu, untuk melaporkan semua berita dari wilayah utara secara mendetail, terutama berita tentang keluarga Yu secepat mungkin. Ling Jian, aku akan mencari cara untuk memantau keberadaan Yu Mantian, dan akan terus mengabarimu. Saat ada perubahan, kamu harus mencegah Yu Mantian terluka. Pria ini memiliki karakter yang baik, kecuali kamu sangat sulit bahkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Jangan tinggalkan dia, selain itu, jangan sia-siakan waktu kita dengan Yu Mantian, pastikan bocah Ling Qi dan yang lainnya memeras sebanyak mungkin potensi mereka. Sambil mendesah, dia melanjutkan, sementara Yu Mantian tidak membutuhkan perlindungan apapun, dia memiliki 2 titik lemah, dia terlalu baik hati, dan gerakannya tidak cukup ganas. Setiap pertempuran baginya adalah pertarungan, jadi saat dia menghadapi pembunuh yang sebenarnya, dia akan dengan mudah jatuh ke perangkap mereka. Selama mereka memahami kedua poin Yu Mantian ini, untuk membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita harus berhati-hati tentang ini. Ling Jian menambahkan, meskipun dia tidak tahu bagaimana bangsawan mudanya akan memantau pergerakan Yu Mantian, dia sangat percaya pada kata-kata bangsawan mudanya. Tidak ada yang tahu bahwa Ling Tian berencana memanfaatkan Gusian sepenuhnya, karena Yu Mantian tinggal di Menara Smoky Tea, akan sangat mudah untuk mengizinkannya mengamati Yu Mantian. Saat ini, Ling Tian tidak dapat memastikan bahwa Ye Baifei dan kelompoknya adalah orang-orang yang dikirim dari paviliun pembantaian darah. Jika ya, maka semuanya pasti akan merepotkan. Karena Ye Baifei terluka parah oleh Ling Tian, dia akan absen untuk saat ini, tapi itu bukan kasus yang pasti. Chener, kamu akan bertanggung jawab atas Yu Bingyan. Perintah Ling Tian. Ling Chen tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Adapun pihak ayahku, hehehe, biarkan orang-orang itu paviliun pembantaian darah mencoba memukul paku yang keras itu. Kita bahkan tidak perlu khawatir. Ling Jian tersenyum penuh arti. Orang harus tahu bahwa Ling Xiao adalah jenderal pasukan suatu negara dan bahwa dia menghabiskan hidupnya menjelajahi medan perang, berada di antara hidup dan mati. Akibatnya, bagaimana putranya Ling Tian tidak mengkhawatirkannya? Setelah melalui beberapa pengaturan dengan Nyonya Tua Ling, dia telah menugaskan banyak penjaga untuk menciptakan pertahanan yang tidak dapat ditembus di sekitar Ling Xiao. Keamanan sedemikian rupa sehingga bahkan jika Ling Xiao kalah perang,
dia masih memiliki peluang 80% untuk meninggalkan medan perang hidup-hidup. Dalam hal seni bela diri, bahkan jika yang ditempatkan di dekat Ling Xiao tidak bisa dibandingkan dengan paviliun pertama Ling Jian, mereka tidak akan terlalu jauh.